Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aan Krisnung Darmawan, STMM, dosen Prodi Sistem Informasi Universitas Islam Madura. Pada kali ini saya akan mendeskripsikan PDD UKT-PT unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk bidang pengajaran dalam rangka proses sertifikasi dosen tahap 1 2025. Saya akan mendeskripsikan mata kuliah saya yang saya ampu. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu Sistem Informasi Manajemen dengan pada semester 4 dengan beban studi 3 SKS dengan kode mata kuliah NKK 020216. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah di semester 4 di kelompok inti keilmuan program studi dengan capaian pembelajaran adalah CPL Prodi dan CPMK. Dengan CPL Prodi ada 5, yaitu kemampuan rekayasa sistem informasi, mampu merancang, mengembangkan, mengimplementasikan sistem informasi untuk proses bisnis dan pengambilan keputusan. CPS 2, kemampuan analisis dan solusi TI, mampu menganalisis dan mengevaluasi kebutuhan SI, mengidentifikasi tantangan dan merumuskan solusi teknologi yang inovatif. Capaian mata kuliahnya yang pertama yaitu menjelaskan konsep dasar sistem informasi, perannya yang krusial dalam organisasi modern, evaluasi SIM dan konteks transformasi digital. CPMK 2 menganalisis infrastruktur teknologi informasi, sistem manajemen basis data, pengelolaan data besar sebagai fondasi utama bagi implementasi sistem informasi yang efektif. Jadi deskripsi singkat mata kuliah saya, mata kuliah sistem informasi manajemen, dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman yang komprehensif tentang peran strategis dan fungsional sistem informasi dalam mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan di organisasi modern. Materi perkuliahan meliputi konsep dasar sistem informasi manajemen, infrastruktur teknologi informasi yaitu hardware, software, dan jaringan, pengelolaan data mulai dari basis data tradisional, big data, analitik bisnis analisis, bisnis analitik, serta yang efektif. Kemudian mahasiswa akan diajak untuk metodologi pengembangan sistem informasi, mengeksplorasi isu krusial keamanan informasi, etika digital, dan tata kelola TI. Secara khusus mata kuliah ini menyoroti aplikasi praktis SIM dalam konteks pengembangan smart platform meliputi Smart Village dan Smart City. Puncak dari pembelajaran ini adalah proyek akhir berupa perancangan dan prototipe aplikasi sistem informasi manajemen Smart Village untuk desa cerdas. Proyek ini bertujuan memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam menerapkan teori SIM untuk menciptakan solusi berbasis teknologi yang inovatif dan relevan bagi kebutuhan komunitas pedesaan, selaras dengan pengabdian kepada masyarakat dan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sistem informasi. Materi pembelajaran ada 16 pertemuan. Pertemuan pertama pengantar sistem informasi manajemen dan konteks digital. Pertemuan kedua basis data informasi dan pengetahuan pengambilan keputusan manajerial. Pertemuan ketiga infrastruktur teknologi informasi dan arsitektur sistem. Pertemuan keempat database manajemen sistem dan data warehousing. Pertemuan 5 pengelolaan data big data dan bisnis analitik. Pertemuan 6 sistem informasi dalam organisasi fungsional. Pertemuan 7 pengembangan sistem informasi. Pertemuan 8 UTS. Pertemuan 9 keamanan sistem informasi dan etika TI. Daftar referensi yang saya gunakan kebanyakan menggunakan buku saya. Buku saya yang pertama adalah buku saya sendiri. Sebagai referensi utama ada 4 buku saya yang saya pakai, yaitu penerapan structural equation modeling untuk penelitian sistem informasi. Kemudian buku saya juga di 2023 sistem informasi aset desa berbasis GIS. Kemudian buku saya juga e-government penerbit Media Nusa Mandiri Malang. Kemudian referensi yang keempat, buku saya juga sosial media analitik, konsep dan penerapannya dengan Rapid Miner. Kemudian bukunya Loudon Management Information System, bukunya Obrin dan Marakas Management Information System, dan Turban Information Technology dan Management. Untuk daftar referensi pendukung saya menggunakan buku
buku saya sendiri 2, kemudian yang lain buku penulis lain, yang buku saya sendiri yang saya gunakan Problematika Tata Kelola dan Tren Pengembangan Smart City, sebuah kajian pengembangan Smart City dari seluruh dunia. Itu buku saya yang saya tulis 2021. Kemudian buku saya di 2021 juga Konsep Model dan Penerapan Kota Cerdas di Indonesia. Kemudian saya gunakan bukunya Smart City Literature Review dari Amturiko, kemudian Pardo Conceptualizing Smart City, kemudian Gupta Smart Village Conceptual Framework, kemudian buku IoT Big Data dan AI, studi kasus dan laporan penelitian dari lembaga organisasi Smart Village, kemudian YouTube channelnya Usep Suhud tentang penerapan SEM untuk penelitian. Baik sumber daya online yang saya gunakan, jurnal ilmiah, desain direct, IEEE dan Google Scholar Sinta, kemudian saya gunakan Udemy, kemudian berbagai video tutorial. Media pembelajaran yang saya gunakan, ya PowerPoint, kemudian Google Classroom, platform digital yang saya gunakan biasanya adalah Google Classroom, kemudian Figma untuk desainnya, kemudian saya gunakan browser ya, Chrome. Kemudian metodologi pembelajaran yang saya gunakan, pertama saya gunakan student centered learning, jadi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa yang buat mahasiswa aktif belajar, kemudian project based learning. Di akhir pembelajaran mahasiswa harus membuat project per kelompok. Project dalam mata kuliah saya ini adalah project sistem aplikasi Smart Village, kemudian tatap muka, presentasi, diskusi, observasi kebutuhan di lapangan, kemudian laporan hasil observasi dan rancangan aplikasi desa cerdas. Penilaiannya untuk kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS sebagai project based learning nanti berbasis project 40%. Kemudian selanjutnya adalah cuplikan kuliah pembelajaran tatap muka mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini kita lanjutkan pembelajaran kita pertemuan 11, yaitu konsep dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen untuk semester 4. Sistem Informasi Manajemen ini adalah mata kuliah wajib di Prodi Sistem Informasi Universitas Islam Madura. Pada pertemuan 11 kita akan belajar tentang konsep penerapan sistem informasi, yaitu pada kota cerdas dan desa cerdas, yaitu konsep Smart City dan Smart Village. Baik, sebelumnya kita absen dulu. Kita absen dulu sebentar. Husen, ada? Lukman Hakim, Indah Sari Magfiroh, ada yang keras? Ada. Saifur Rahman, yang keras? Rizka Amalia, Dwi Ayu Winarni, Ilham Maulana, Miftahur Rizki, Abdul Muiz, ada. Hoirul Muqtadid, Ridhoi, Badrus Salam, Ahmad Fausan Basori, Nur Hasanah Syariatun. Jadi pada pertemuan 11 ini kita sudah akan menerapkan teori dan konsep yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi ini adalah review ringkas tentang pertemuan lalu, yaitu perencanaan strategis sistem informasi dan tata kelola teknologi informasi, penyelarasan strategi TI dengan bisnis. Yang kedua, peran CEO, Chief Information Organizer, dan model tata kelola TI, yaitu kita sudah belajar COVID dan ETL. Kemudian manajemen perubahan organisasi. Itu yang kita sudah pelajari minggu lalu. Pada pertemuan kali ini kita belajar 4 hal. Pertama, memahami definisi dan konsep dasar Smart City dan Smart Village. Yang kedua, mengenal pilar-pilar utama Smart City. Yang ketiga, menganalisis adaptasi konsep Smart City ke Smart Village. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi peran sistem informasi dalam mewujudkan Smart Platform. Ya. Baik, pada pertemuan ini, karena nanti kalian akan melakukan observasi dan melakukan evaluasi kualitas Smart City dan desa cerdas yang ada di Pamekasan, maka saya akan membentuk kelompok ya. Kelompoknya adalah setiap kelompok 3 orang, kalian boleh pilih sendiri, nanti
nanti dilaporkan ke saya siapa aja kelompoknya ya. Jadi nanti sebagai akhir dari mata kuliah ini kalian melakukan studi, melakukan observasi dan penilaian kualitas desa cerdas dan kota cerdas yang ada di Pamekasan maupun Sumeneb ya, seperti itu. Jadi baik, saya mulai dengan konsep smart city. Jadi smart city itu adalah konsep smart cerdas, kota cerdas untuk kualitas hidup yang lebih baik. Jadi ada 25 kota perintis yang sudah digagas oleh pemerintah yang ada di Indonesia. 25 kota di tahun 2017 sebagai awal, sebagai pilot project itu untuk menerapkan smart city di Indonesia, yaitu di Banyuasin, di Singkawang, Kertanegara, Siak, Samarinda, Banyuwangi, Tomohon, Makassar, Mimika, Bandung, Sidoarjo, Bojonegoro, Sleman, Bandung, Tangerang Selatan, Bogor, Bekasi, dan Jakarta. Jadi itu adalah 25 kota yang dijadikan pilot project oleh pemerintah dalam menerapkan smart city di Indonesia. Baik, setelahnya saya akan menjelaskan definisi smart city. Jadi smart city itu, coba kalian siapa yang punya gagasan atau punya pandangan tentang smart city itu apa? Coba siapa yang bisa atau yang pengen menjelaskan ringkas saja. Coba. Yuk, ya, coba. Smart city itu apa? Ya, silakan. Silakan disiapkan yang lain. Smart city itu merupakan konsep pengembangan sebuah kota yang menggunakan teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Menurut kamu urgen nggak smart city di saat ini? Kalau desa cerdas, menurut kamu apa? Sama. Mana yang lebih penting, smart city atau smart village? Kalau menurut saya harusnya merata gitu Pak. Merata ya. Smart city dan smart village. Kalau bukan hanya yang di kota aja Pak, melainkan yang di desa atau pedalaman desa itu juga bisa merasakan. Kalau menurut kamu di desa itu sekarang seperti apa penerapan desa cerdasnya itu, desa digitalnya yang ada di Madura itu seperti apa? Kalau di Madura, terutama di Pamekasan itu Pak, mungkin sebagian yang sudah menerapkan smart village. Tapi lebih banyak yang belum menggunakan smart village itu. Oke, kira-kira masalahnya apa penerapan desa cerdas di Pamekasan itu? Baik, sekarang yang lain, silakan. Yang punya pandangan lain, kamu. Ya saya, siapa? Mbak, ayo. Desa cerdas itu apa menurut kamu? Yaitu sebuah konsep untuk membangun sebuah desa dengan berbasis teknologi. Kalau kota cerdas, menurut kamu apa? Sama ya. Mana yang lebih penting mana yang lebih urgen untuk diterapkan saat ini? Desa cerdas atau kota cerdas? Atau dua-duanya dibangun secara simultan, secara sinergi? Sama-sama aja, karena belum tentu dari pedesaan dapat merasakan smart city dari dapat merasakan penerapan smart city yang ada di kota. Problemnya apa kira-kira penerapan desa cerdas itu menurut kamu di tempat kamu misalnya? Apa masyarakatnya yang gaptek misalnya seperti itu? Apa infrastrukturnya yang kurang? Apa dananya? Masyarakatnya belum siap ya? Oke, berarti kita bukan hanya perlu membangun infrastruktur jaringan, kemudian sistem informasinya, tapi kita juga harus membangun masyarakatnya, kan gitu ya. Nanti ada konsep dalam smart city itu yang keenam, yaitu smart society atau namanya masyarakatnya yang harus cerdas, nanti kayak gitu ya. Silakan, ada lagi yang pengen konsep desa cerdas? Coba ini Mas ini. Yo, menurut kamu kota cerdas itu apa? Menurut saya kota cerdas itu adalah suatu konsep yang menerapkan suatu teknologi informasi. Kalau desa cerdas seperti apa? Kurang lebih sama Pak, karena itu kan perbedaannya cuma di kata desa sama kota. Oke. Berarti menurut kamu sendiri problem penerapan desa cerdas itu apa di tempat kamu misalnya?
Sebenarnya di desa saya itu masih banyak, mulai dari SDM-nya yang kurang, sumber daya Berarti masyarakatnya ya? Iya. Apa aparatnya belum siap? Juga aparatnya belum siap, Pak. Kalau infrastrukturnya? Dari infrastruktur Seperti jaringannya kurang gitu? Juga kurang, Pak. Karena di pedesaan itu khususnya teknologi itu tidak jarang masuk. Jarang ya, oke. Baik, kita lanjutkan. Itu berbagai cuplikan tentang implementasi Smart Village dan Smart City yang ada di. Baik. Jadi Smart City itu adalah sebuah konsep yang menggunakan TIK sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan kualitas hidup dan dengan mengoptimalkan operasional kota, memastikan keberlanjutan lingkungan dan ekonomi. Jadi kota cerdas itu tidak hanya berfokus pada teknologi, tapi juga manajemennya dibangun, tata kelolanya dibangun, kemudian juga ada peraturan dan kebijakan-kebijakan, misalnya bagaimana support dananya gimana gitu ya, biar smart city dan smart village itu jalan, jadi bukan hanya membangun teknologinya aja gitu ya. Visi smart city itu ada 4. Pertama, efisien, sumber daya yang digunakan secara optimal. Yang kedua, responsif, nggak pakai lama, cepat tanggap terhadap kebutuhan warga. Kemudian berkelanjutan, sustainability, yang ramah lingkungan dan berorientasi masa depan. Yang keempat adalah inklusif, artinya memberikan kesempatan bagi semua lapisan masyarakat. Jadi yang berkembang bukan hanya kota masyarakat di kota aja, masyarakat di desa aja, bukan hanya pejabat-pejabat, tapi juga semua kalangan masyarakat merasakan manfaat dari kota digital dan desa digital gitu ya. Baik, ini adalah pilar-pilar Smart City yang saya ambil dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ada 3 pilar. Yang pertama, infrastrukturnya harus dibangun, infrastruktur TIK-nya harus dibangun, termasuk jaringan, bandwidth dan macam-macam, broadband, fiber itu semuanya di sini, BTS macam-macam. Yang kedua, manajemen sistem informasinya harus dibangun, integrated management system. Dan yang ketiga adalah masyarakatnya juga dibangun, SDM-nya. Konsep aparat desanya, kemampuan aparat desanya juga harus di upgrade ya. Jadi itu adalah 3 pilar Smart City berdasarkan BRIN. Contohnya adalah membangun sistem informasi e-government, kemudian e-health, kemudian smart education, jadi pendidikan cerdas tuh yang seperti apa kan begitu ya. Ini adalah 6 pilar Smart City. Saya ambilkan dari Cohen dan Garuda Smart City, model-model dari Garuda Smart City ada 6 pilar. Pertama, smart government, pemerintahnya harus cerdas. Pemerintahan yang cerdas itu gimana? Yang transparan, partisipatif, efisien menggunakan TIK. Contohnya adalah pemerintahan berbasis elektronik, kemudian layanan yang sudah berbasis online kayak gitu ya. Yang kedua adalah smart mobility, sistem transportasi yang cerdas, efisien dan berkelanjutan. Contohnya lalu lintas yang adaptif, misalnya macet itu langsung tercapture. Kemudian bagaimana ya routingnya menggunakan kecerdasan buatan, itu namanya smart mobility. Ada smart environment, lingkungannya harus cerdas. Contoh adalah pengelolaan ekonomi, pengelolaan lingkungan yang inovatif dan berkelanjutan. Contoh pemantauan kualitas udara, manajemen limbah cerdas. Sebenarnya di Pamekasan itu sudah diterapkan smart sudah beberapa tempat sudah dikasih CCTV, dikasih sensor, kemudian ada juga di Diskominfo itu ada. Jadi ada monitoring besar namanya itu pusat monitoring Smart City itu sudah dilaksanakan, akan tapi ya mungkin ada jalan di tempat, tapi di sana tuh sudah ada monitoring besar. Jadi ada panel-panel besar yang mengontrol gitu langsung lifetime gitu beberapa titik, sekaligus juga keadaan suhu, kemudian radiasinya, kondisi kualitas udaranya itu sudah diterapkan di beberapa titik sebagai contoh. Kemudian konsep yang keempat adalah smart ekonominya. Ekonominya harus cerdas ya. Ekonomi yang cerdas itu yang inovatif, kompetitif dan inklusif. Contohnya adalah banyaknya inkubator startup. Jadi seharusnya dari prodi sistem informasi itu banyak startup digital yang tumbuh dan berkembang karena penerapan dari smart village ataupun smart city. Ada UMKM digital. Pilar yang kelima ada smart living, hidup yang cerdas. Yang cerdas itu yang gimana?
punya pelayanan e-health, sistem informasi kesehatan yang cerdas, kemudian keamanan publik, kemudian smart home ya gitu. Jadi arahnya ke sana. Kemudian pilar terakhir adalah smart people. Jadi bukan hanya pemerintahannya, mobilitasnya dan transportasinya, lingkungannya, ekonominya, kehidupannya dan edukasinya, tapi juga warganya juga harus cerdas. Itu namanya smart people. Warganya juga harus cerdas, ya. Gimana caranya? Dengan pendidikan digital dan komunikasi digital yang aktif. Baik, ini adalah 6 pilar utama Smart City yang saya ambil dari model Garuda Smart City ya. Yang pertama, smart mobility, kemudian smart living, smart government, smart society, smart economy, dan smart environment. Sebenarnya sama dengan tadi, cuman dengan bahasa yang agak berbeda, dengan bahasa dan enabler perincian komponen-komponen ini yang agak berbeda, tapi secara konsep dasar, kalau penelitian saya tentang Smart City, model Smart City itu sebenarnya secara garis besar sama. Yang berbeda itu adalah perumusan faktor-faktornya itu ada yang 8, ada yang 6, kemudian indikator-indikatornya ini yang berbeda. Jadi berbagai model itu punya variabel dan indikator yang berbeda. Jadi kota cerdas dan desa cerdas itu seperti apa, itu yang berbeda adalah dari berbagai model itu variabel dan indikator-indikatornya yang berbeda. Baik. Ini adalah adaptasi Smart City ke Smart Village. Jadi sebenarnya desa cerdas itu mengadaptasi konsep dari kota cerdas, karena desa cerdas itu memiliki prioritas yang berbeda dibandingkan kota cerdas gitu. Baik. Pertama, kenapa desa cerdas itu penting? Apa yang membuat desa cerdas itu urgen untuk diterapkan di Indonesia atau setidak-tidaknya di Pamekasan? Coba, menurut kamu apa yang membuat urgen itu apa? Biar bisa mengakses informasi. Akses informasi apa? Segala hal ya. Tapi menurut saya yang terpenting misalnya UMKM atau potensi lokal, kan gitu sebenarnya penting. Setiap desa tuh pasti punya potensi-potensi lokal yang perlu dikembangkan. Itu memerlukan konsep besarnya adalah desa cerdas. Masalahnya adalah tidak semua desa punya konsep desa cerdas ini. Jadi fokus utama Smart Village yang pertama adalah harus membangun ekonomi. Ekonominya harus cerdas, ekonominya harus upgrade. Gimana caranya? Itu nanti di branding. Biasanya dengan mengadaptasi maupun membangun pemasaran produk UMKM, peningkatan produktivitas pertanian, dan ini setiap desa itu berbeda potensinya ya. Yang kedua, akses informasi dan pendidikan, internet desa, pelatihan digital ya. Yang ketiga adalah pelayanan dasar, kesehatan digital, kemudian pengelolaan air bersih. Ini kalau di tempat kamu pengelolaan air bersih itu nggak jadi problem nggak ya? Nggak ya. Banyak desa yang masih kesulitan kalau air itu. Saya pernah dulu di Bengsereh itu KKN, di sana kalau KKN ya air harus beli. Air yang diminum tuh memang harus beli. Setiap 3 hari sekali mendatangkan tangki. Itu sumbangan itu yang KKN itu. Jadi air yang mau dimandi dan air yang mau diminum itu beli. Setiap 3 hari sekali beli kalau aku dulu KKN di sana. Di Sampang saya kira juga sama ya. Itu ya beberapa daerah mungkin. Ya kan makanya karena karakteristik desa itu berbeda, maka seharusnya konsep desa cerdas tuh seharusnya agak berbeda karena potensi kemudian arah prioritas pembangunannya berbeda. Baik. Kemudian tata kelola desa, transparansi anggaran, partisipasi warga, ini seharusnya jadi transparansi anggaran yang saya kira menjadi problem juga, menjadi masalah utama di penerapan desa cerdas itu ya, di transparansi anggaran, kemudian partisipasi warga kebanyakan cuek juga, kemudian lingkungan lokal, pengelolaan sampah dan energi terbarukan. Baik, ini adalah penerapan Smart Village. Tujuan desa cerdas itu ada 6. Pertama, memberikan pendidikan kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan good governance, menumbuh kembangkan kreativitas ekonomi masyarakat, berbasis iptek, kemudian mendorong masyarakat menjaga pola hidup dan lingkungan yang bersih dan sehat, menjaga, memelihara, mengembangkan nilai-nilai warisan seni budaya lokal secara berkelanjutan. Jadi termasuk juga warisan budaya, seni, pola hidup, ekonomi, pelayanan masyarakat, sampai partisipasi masyarakat itu semua di konsep.
Termasuk bahasa itu jangan sampai hilang. Sekarang peran SI, peran sistem informasi dalam desa cerdas itu apa? Mungkin kita diskusikan, karena sistem informasi itu menjadi jantung, menjadi pusat dari smart city dan smart village. Mungkin sebelum ini kita diskusikan sebentar, menurut kamu sistem informasi itu kalau desa cerdas dan kota cerdas itu berguna di aspek apanya? Coba. Kalau menurut saya peran sistem informasi dalam smart city atau smart village itu di bagian manajemennya. Manajemen apa? Manajemen informasinya. Manajemen informasi ya. Menurut kamu penting nggak? Penting, Pak. Apa unik? Baik ya. Baik, saya sampaikan. Jadi peran SI dalam smart city dan smart village, pertama di pengumpulan data. Pengumpulan data itu sensor, IoT, mobile, CCTV dan medsos. Yang kedua pengelolaan data, database, big data, analitik, cloud computing dan penyimpanan dan memproses data besar. Yang ketiga analisis informasi, AI dan machine learning untuk mengidentifikasi pola, prediksi dan memberikan wawasan. Yang keempat adalah diseminasi informasi, aplikasi mobil, dashboard, website untuk menyalurkan informasi kepada warga dan pemangku kepentingan. Peran yang kelima integrasi sistem, menghubungkan berbagai sistem fungsional, transportasi, energi, keamanan untuk menciptakan solusi dan ekosistem yang terpadu. Kemudian yang terakhir adalah penyedia layanan memfasilitasi dan pengembangan aplikasi dan platform layanan publik digital. Itu adalah 6 peran krusial, 6 peran dasar sistem informasi dalam smart city dan smart village. Sekarang studi kasus tentang penerapan smart city dan smart village yang ada di lingkungan kita. Ini adalah penerapan smart city yang ada di Pamekasan dan Sumeneb. Saya menelitinya di tahun 2019, 2020, 2021. Ini smart city-nya Pamekasan. Pamekasan tuh sebenarnya sudah cukup maju, levelnya tuh sudah 2 dari 5 level gitu. Kalau Sumekar Online menurut saya ya belum 2, tapi sudah ada aplikasinya. Smart city Pamekasan tuh sudah dibangun backbone jaringan gitu. Backbone jaringannya sudah dibangun, jaringan 4G gitu, sudah dibangun backbone-nya. Kalau Sumekar masih belum, tapi berbagai inisiasi tentang smart city di Pamekasan juga sudah dikembangkan. Saya sudah membuat kelompok tadi, kemudian pilih salah satu desa yang kamu ketahui. Pilar smart village itu mana yang paling mendesak untuk dikembangkan? Misalnya kamu milih di desa kamu itu pilar dimensi smart city yang mana yang perlu didahulukan dibandingkan yang lain ya. Kemudian sebutkan masalahnya apa, kemudian berikan ide dan solusi sistem informasi yang sederhana. Berarti dari situlah mestinya dikembangkan bagaimana mengembangkan ekonomi desa berbasis digital ya, berbasis potensi lokal tadi, potensi keripik singkong tadi kan begitu ya mestinya. Oke, seperti itu. Jadi itu mata kuliah kita hari ini, sistem informasi manajemen, yang kita fokus pada penerapan sistem informasi desa cerdas dan kota cerdas sebagai sebuah penutup. Dan kesimpulan, smart city dan smart village adalah visi masa depan yang mendalilkan sistem informasi sebagai tulang punggungnya. Pemahaman pilar-pilar penting untuk implementasi yang tepat sasaran. Peran Anda sebagai calon pengembang sistem informasi sangat krusial dalam mewujudkan visi ini ya. Kemudian minggu depan disiapkan tugas membuat observasi dan evaluasilah kualitas smart village yang ada di desa kamu kayak gitu ya. Baik, ini mari berkolaborasi membangun masa depan desa cerdas. Kemudian pemahaman ini adalah langkah awal untuk tugas besar di akhir UAS, untuk UAS nanti membangun aplikasi sistem informasi desa cerdas yang berdampak nyata. Jadi pertemuan hari ini adalah langkah awal atau konsep dasar nanti untuk tugas UAS, yaitu membangun sistem informasi desa cerdas. Jadi saya kira itu pertemuan kuliah kita hari ini. Apa ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan terakhir, satu pertanyaan, silakan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, apa yang mau ditanyakan? Untuk membangun smart city atau smart village itu Pak, siapa aja yang harus berkontribusi dalam membangun smart city dan smart village? Gitu. Yang harus membangun tuh stakeholdernya. Stakeholder smart city dan smart village itu apa? Pemerintah, masyarakat, kemudian guru, kemudian pengembang, swasta, kemudian UMKM. Itu namanya stakeholder smart city.
Jadi kalau kita pengen membangun desa cerdas, desa digital yang ada di Pamekasan, ya memang harus sinergi semua stakeholder smart village. Pemerintah, masyarakat, pelaku UMKM, swasta, kemudian dari desa, kemudian ya masyarakat tuh masyarakat petani tadi. Itu harus sinergi untuk membangun konsep desa cerdas. Jadi saya kira itu mata kuliah kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.